Tuhan, selamat pagi Jemaat Every Nation Manado. Selamat hari Minggu masih undang berdiri. Bapak Ibu mungkin saya bisa undang Bapak Ibu bisa memenuhi tempat di depan, masih banyak tempat kosong di depan. Ayo Bapak Ibu masih, mari maju. Mungkin Bapak Ibu bisa keluar dari tempat dulu saudara, salami kanan kiri saudara. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar saudara sepanjang minggu ini? Amin. Luar biasa, amin. Mari saja sama-sama pagi hari ini kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk memuji Tuhan, amin. Bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan bagi kita sepanjang minggu ini. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kids, are you ready to praise God? Are you ready? Come on. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau baik. Terima kasih atas kasih setiamu yang telah berhabis dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berikan pujian dan beriman yang terbaik bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Come on.
Hanya Kau Tuhan yang membebaskan kami Tuhan. Yes Lord. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, bukan karena apa yang telah kami perbuat Tuhan, tapi semuanya oleh karena Engkau Tuhan. Yes Lord. Kami menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Let's worship. Yes. Kebaikanku, yes, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatan, mari nyanyikan ini saudara, atau juga kehebatan
sembah Tuhan. Namamu Tuhan yang kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Yes, I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Yes, his body bound and drenched in tears,
selama-lamanya. Karena Kau yang layak, Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Firman Tuhan di Kolose 2 ayat 10, di versi firman Allah yang hidup, firman Tuhan berkata, jadi saudara memiliki segala-galanya apabila saudara memiliki Kristus. Saudara dipenuhi Allah melalui persatuan dengan Kristus. Dialah penguasa tertinggi yang mengatasi segala penguasa lain. Tuhan, kami bersyukur karena memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Sewaktu kami memiliki Kristus, kami memiliki segala-galanya dalam kehidupan kami. Kau penguasa tertinggi, tidak ada yang lain. Tuhan, kami berdoa biar seluruh jemaat Engkau, Tuhan, memiliki Engkau di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa memiliki segala-galanya, Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Kami memiliki keselamatan kami memiliki pengharapan kami memiliki masa depan yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih, Engkau penguasa tertinggi, biar Kau yang menjadi yang terutama di dalam kehidupan setiap jemaat Engkau. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Bahkan kami memberkati semua anak-anak kami Tuhan. Mereka yang akan pergi belajar. Kami berkati mereka Tuhan, biar ada roh yang penuh perhatian, roh yang penuh dengan ketaatan. Bahkan ada roh Engkau yang besar di dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Mereka mencintai firman Engkau, mereka mencintai teman-teman mereka, mereka mencintai Tuhan sesama mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar hati mereka disentuh oleh roh Engkau. Hati mereka Tuhan memiliki roh yang haus dan lapar akan firman Engkau. Kami bersyukur kami melepaskan mereka Tuhan dalam damai sejahtera Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan ke lantai 1 untuk para kids. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama di tempat ini. Saudara bukan orang asing, kita adalah satu keluarga. Dari tempat ini, tak henti-hentinya kami akan terus memperkatakan, kami akan terus menyuarakan, kami akan terus tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan setiap kita untuk apa kita ada, untuk apa jemaat Every Nation ada. Bahwa kita ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan kami memiliki value, ada nilai yang menopang setiap kehidupan kita, menopang bagaimana kita bisa menjalankan misi. Bahwa yang pertama adalah Lordship, ketuhanan Yesus Kristus, bahwa tidak ada yang lain, bahwa Dia yang terutama, Dia Tuhan, Dia Raja dalam kehidupan setiap kita. Dan yang kedua adalah penginjilan, bahwa kami menghargai setiap jiwa-jiwa yang terhilang, bahwa keselamatan itu bukan hanya milik kita yang ada di tempat ini, tapi keselamatan itu adalah milik semua orang yang ada di luar sana. Bahwa yang ketiga adalah discipleship atau pemuritan, kami menghargai setiap pertumbuhan rohani dari setiap kita semua. Bahwa kita tidak hanya menjadi bayi-bayi, seterusnya kita akan bertumbuh dan melakukan setiap misi yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Dan yang keempat adalah leadership, pengembangan kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah family, adalah keluarga. Bahwa kita menghargai setiap hubungan jangka panjang. Jadi bukan cuma sesaat saja kita berada bersama-sama, dan kita tidak juga akan meninggalkan keluarga kita untuk kesuksesan sementara di dalam pelayanan. Amen. Kita akan memberi di dalam rumah Tuhan. Sebelumnya izinkan saya untuk membaca firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 12. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke, saudara siap memberi? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa memberi lagi dalam rumah Engkau. Berkati setiap persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Kau menguduskan setiap persembahan ini, bahkan setiap pekerjaan kami, setiap sumber pendapatan kami, mungkin dari orang tua, dari bisnis kami Tuhan, dari kerja kami. Engkau berkati, Engkau setiap apapun yang ditemui tangan kami untuk kami kerjakan Tuhan. Kau membuatnya berhasil oleh karena nama Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amen.
Silakan memberi Bapak Ibu, saudara bisa memberi secara tunai melalui amplop-amplop yang sudah dibagikan atau melalui bank transfer dengan nomor rekening yang tertera. Sambil Bapak Ibu memberi, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama bahwa kami terus mengajak, mengingatkan Bapak Ibu yang belum tergabung dalam live group untuk mari join kita bersama-sama. Ada beberapa live group yang ada di Kota Manado, seputaran Kota Manado maupun di Minut dengan jadwal yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Jadi ada Wanea, ada Kairagi, ada SEA, ada Single Professional, ada IN Campus, ada Teens, bahkan juga ada di Minut. Sudah bisa dilihat jadwalnya. Mungkin untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi staff office ataupun Bapak Calvin, atau dari pemimpin live group yang saudara sudah tahu, mereka akan menghubungi kembali untuk mengingatkan untuk setiap jadwal pertemuannya. Selanjutnya, pertemuan doa mingguan online yang diadakan setiap hari Jumat jam 7:30. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mari join dalam pertemuan doa online ini. Sebagai satu keluarga kita bersama-sama berdoa buat gereja, buat Kota Manado, bahkan buat bangsa. Setiap Jumat jam 7:30 malam via Zoom. Oke, Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita sambut Bapak Calvin Kaunang. Oke, terima kasih Miss Laura. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. So glad to be here again. Senang sekali lagi bisa berada di sini, bisa berdiri di tempat ini. Terima kasih Pastor Leopold bersama rekan-rekan kepemimpinan gereja Every Nation Manado, Pastor Ivo, Coach Berce, Bapak Niko. Terima kasih atas kepercayaannya bisa kepada saya bisa berdiri di sini. Untuk saya bisa sharing firman Tuhan dan juga saya bisa belajar dari firman Tuhan untuk saya bagikan kepada kita semua. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja bahwa kita berada pada seri khotbah All and Nothing. Pada hari ini adalah bagian yang ketiga, minggu yang ketiga dari seri All and Nothing. Dan saya akan melanjutkan seri ini. Kata bahwa Christ above all, di series about Christ, bicara tentang Christ above all, bahwa Kristus di atas segala-galanya. Christ above all and nothing more, nothing less. Bahwa Kristus di atas segala-galanya, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Apa maksudnya? Bahwa saudara, saya mau berangkat dari suatu keyakinan kita bahwa keyakinan kita sebagai orang Kristen, dan juga merupakan suatu doktrin mendasar, doktrin esensial dalam kekristenan bahwa kita menyembah Allah yang Esa dalam 3 pribadi. Ini suatu doktrin esensial dalam kekristenan dan inilah yang kita yakini. Bahwa kita menyembah Allah yang Esa dalam 3 pribadi. Kita menyembah satu Allah dalam 3 pribadi. Yaitu yang kita percaya, kita mempercayai Trinitas, kita mempercayai Tritunggal. Dan kita tahu dalam Tritunggal, dalam Trinitas adalah ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, dari 3 pribadi Allah ini, nah pribadi Anak, pribadi Yesus yang saudara yang sering sulit untuk diyakini sebagai Allah. Pribadi Yesus yang sering sulit dan diserang dalam iman kekristenan. Ada yang tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia tidak diyakini sebagai Allah dan akhirnya dia ditolak sebagai Tuhan. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ada yang berpandangan bahwa Yesus itu dilihat dan diyakini hanya sebatas manusia saja. Hanya sebatas manusia. Bahwa Yesus adalah 100% manusia. Tetapi dia bukan Allah. Ada yang berpandangan demikian. Dan itu yang diserang dalam iman kekristenan, dalam doktrin kekristenan. Nah,
pemikiran yang demikian, keyakinan yang demikian yaitu keyakinan yang tidak utuh. Tidak utuh, ya. Keyakinan yang parsial, keyakinan yang sebagian. Jika hanya melihat dan meyakini Yesus sebagai manusia saja. Nah, mereka tidak meyakini Yesus sebagai Allah dan mereka menolak ketuhanannya. Nah, buat saya, sorry to say, keyakinan yang demikian, mohon maaf, adalah suatu keyakinan yang bodoh. It's a stupidity, sebuah kebodohan. Apa buktinya? Apa buktinya? Saya ingin supaya kita membangun pemikiran yang benar, doktrin yang benar. Kita harus punya doktrin yang benar, punya keyakinan yang benar tentang siapa Yesus. Kita tidak bisa berjalan dalam hidup kekristenan tanpa pemikiran yang benar, tanpa suatu keyakinan yang benar akan Yesus. Apa bukti kebodohan itu? Bukti kebodohan yang menolak Yesus sebagai Allah dan hanya mempercayai Dia sebagai manusia. Buktinya ini, orang-orang yang meyakini bahwa Yesus hanya sebagai manusia, mereka meyakini bahwa apa? Mereka menyadari dan mengakui keterbatasan manusia. Mereka menyadari bahwa dan mengakui, oh iya, manusia terbatas. Yaitu bahwa manusia tidak dapat menjadi Allah. Mereka meyakini, oh enggak mungkin manusia menjadi Allah. Sehingga kemudian mereka berpikir bahwa Allah tidak akan pernah menjadi manusia. Karena berpikir bahwa manusia tidak mungkin menjadi Allah. Sehingga kemudian berpikir Allah tidak mungkin lagi menjadi manusia. Jadi berusaha untuk memahami Allah yang tidak terbatas itu dengan pikiran yang terbatas. Itu sebuah, sekali lagi, kebodohan. Nah, jadi kita, saudara, sebagai orang Kristen, orang-orang yang mempercayai Tuhan, bahwa iman kekristenan itu harus bertolak, harus berangkat dari keyakinan bahwa apa? Bahwa Kristus di atas segalanya, Dia tidak lebih dan tidak kurang. All and nothing. Christ above all. Kristus di atas segalanya, and nothing can compare to Him. Dan tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Dia. Tidak lebih, tidak kurang. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Kita harus berangkat dari keyakinan ini. Jika tidak, maka kita akan menyimpang jauh. Sebuah penyimpangan yang sedikit, ketika kita terus berjalan, maka itu akan menjadi suatu penyimpangan yang besar. Kita harus berangkat dari ini, bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. We have to make sure that, kita harus pastikan itu. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia telah ada sebelum permulaan zaman, Dia telah ada melewati segala zaman, Dia telah ada dan akan tetap ada sampai zaman ini berakhir. Ya, saya amin. Dia telah ada sebelum zaman, Dia telah ada dan telah melewati segala zaman, dan Dia akan tetap ada sampai zaman ini berakhir. He has no beginning, He has no end. Terbaik. He has no beginning, He has no end, He has no limit. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus Tuhan, Allah itu nanti ada ketika dunia ini dijadikan. No. Sebelum dunia ini dijadikan, He already exists. Dia sudah ada. Itu yang harus ada di pikiran kita, yang harus menjadi keyakinan kita. Bahwa ruang dan waktu, time and space, ruang dan waktu itu tidak dapat membatasi Allah, tidak dapat membatasi Tuhan. Karena Dia adalah Allah. Dan Dia tidak berasal dari dunia ini. Bahwa Allah yang menciptakan ruang dan waktu. He created time and space. Dia yang telah menciptakan ruang dan waktu. Saat Allah menciptakan dunia ini, remember, ingat Kejadian, peristiwa baca di kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan dunia ini, Dia menciptakan apa? Ruang. Dia menciptakan suatu tempat. Dan ketika Dia memisahkan siang dan malam, Dia menciptakan waktu. Dia yang menciptakan ruang dan waktu.
Jadi ruang dan waktu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Dan ciptaan tidak dapat membatasi Sang Pencipta. Oke? That's our doctrine, oke? Harus jelas dulu bahwa ciptaan tidak dapat membatasi Sang Pencipta. Oke? Nah, keyakinan, jadi jika ada yang meyakini, jika ada yang berpikir bahwa Allah tidak dapat menjadi manusia, adalah suatu kebodohan. Jadi keyakinan bahwa Allah tidak dapat menjadi manusia adalah suatu kebodohan. Jadi Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang kekal, dia adalah yang awal dan yang akhir. Kita belajar minggu lalu, dia adalah gambar, Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Melalui Yesus kita melihat pribadi Allah dengan nyata. Oke? Di dalam Yesus kita melihat is our God. This is the God. Oke? Kita melihat pribadi Allah dengan nyata. Jadi Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Oke? Jadi jika Yesus adalah Allah, jika Yesus adalah Tuhan, Yesus bukan hanya penting buat kita. Oke? Yesus bukan hanya penting buat kita, tetapi dia harus menjadi yang terutama. Katakan terutama. Bahwa Yesus bukan hanya penting buat kita, ya kalau penting, ya kita bisa tahu bahwa ini penting. Oke? Clicker ini penting, tapi apakah dia menjadi terutama? So, dalam konteks saya khotbah. Oke? Apakah ini penting? Ketika saya berkhotbah, iya penting. Tapi ini menjadi terutama? No. Bukan ini yang terutama. The message, oke? Pesan yang akan disampaikan buat kita. Ini penting ya, karena membantu, menolong. Tapi bukan ini yang terutama, oke? Jika Yesus adalah Allah dan Yesus adalah Tuhan, maka dia bukan hanya sekedar penting, tetapi dia menjadi yang terutama. Christ is above all. Kristus di atas segala-galanya dan tidak ada satupun yang dapat kita kurangi dari apa yang telah dia lakukan dan tidak ada satupun yang dapat kita tambahkan pada apa yang telah dia lakukan. Oke? Tidak ada satupun yang dapat kita kurangi dari apa yang telah dia lakukan. Kita anak kurang. Oh, belum sempurna Tuhan. Apa yang kamu lakukan itu belum sempurna. No. Tidak ada. Dan tidak ada satupun yang berasal dari kita yang kita bisa tambahkan pada sesuatu yang telah sempurna itu. Oke? Make sure, oke? Itu harus kita bangun. Karena jika ada yang dapat kita kurangi dari apa yang telah dia lakukan atau ada yang dapat kita tambahkan pada apa yang telah dia kerjakan, maka dia bukan Allah yang sempurna. Padahal kenyataannya, kebenarannya, dia adalah Allah yang sempurna. Oke? Nah, minggu pertama dari dari seri Holy Nothing ini kita belajar tentang doa Paulus. Doa Paulus yaitu agar kita, yaitu jemaat, yaitu gereja Tuhan dapat terus mengenal kehendak Allah. More of Jesus. Kita dapat terus mengenal apa kehendak Allah. Kehendak Allah itu ternyatakan di dalam pribadi Yesus. We have to, bahwa mengenal Yesus itu bukan suatu proses satu kali seumur hidup. Itu suatu proses setiap hari sampai kita dipanggil pulang. Oke? Kita harus terus mengenal Yesus, mengenal kehendak Allah. Kita harus mengenal siapa Yesus dan apa yang telah dia kerjakan. Bahwa kita harus terus mengenal Yesus terus menerus. Dan ketika kita mengenal Yesus, maka kita akan semakin mengenal kehendak dia. Dan minggu lalu Coach Berce telah sharing bagi kita, pada kita belajar bersama-sama melalui Coach Berce about supremacy of Christ, bicara tentang keutamaan Kristus, bicara tentang kebesaran Kristus, bahwa Yesus itu adalah segala-galanya buat kita, bahwa siapa sebenarnya, kita belajar siapa sebenarnya Yesus, siapa sesungguhnya dia. Dikatakan kita belajar di Kolose 1 bahwa dia adalah gambar Allah dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan dan dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke, saya mau saudara melihat kembali bahwa dia lebih utama, ada satu phrase di situ, dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Saya mau balik lagi ke situ bahwa kenapa dia lebih utama dari segala yang diciptakan? Gini. Karena dia bukan ciptaan.
Oke? Yesus lebih utama dari segala yang diciptakan. Kenapa dia lebih utama? Ya, karena dia bukan ciptaan. Oleh karena kenapa? Karena dia adalah Allah, maka dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dia adalah Allah, dia bukan ciptaan, dia sang pencipta. Bahwa segala yang diciptakan berarti apa? Segala yang diciptakan berarti semua yang diciptakan Allah pada saat peristiwa kejadian itu, dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Kita tahu kan hari pertama apa, kedua sampai ke-6. Terus bagaimana dengan sekarang? Apakah Tuhan sudah menciptakan ini? No, belum. Jadi yang segala yang diciptakan, ini lebih utama dari segala yang diciptakan, berarti maksudnya bahwa langit dan bumi beserta isinya maupun semua yang diciptakan maupun yang hadir oleh karena atau dari ciptaan. Jadi manusia menciptakan, ada kemampuan bagi manusia untuk to create. Dari segala yang diciptakan, manusia membuat ini. Tapi ini bukan yang terutama, Yesus yang lebih utama. Gambarannya demikian. Jadi segala sesuatu yang diciptakan tidak lebih utama daripada yang menciptakan. Nah, minggu ini bagian saya lanjut dengan cepat. Pada bagian yang ketiga ini kita akan melihat lebih dalam pada apa yang telah Yesus kerjakan untuk kita dan bagaimana seharusnya kita hidup di dalam apa yang telah Yesus kerjakan itu. Nah, saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 15. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 15. Bapak Ibu bisa mengikutinya di layar atau lewat Alkitab atau gadget Bapak Ibu Saudara yang telah terinstall Alkitab, dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. Saya telah menaruh slide-nya, teksnya di slide, dan saya akan membacakannya buat kita semua. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami boleh baca, dan yang akan kami belajar, dan yang akan kami lakukan. Biar Roh Kudus menolong kami, biar kami dapat sungguh-sungguh mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk terus mentaati dan melakukan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke.
Oke, izinkan saya memberi judul khotbah. Biasanya kan harus ada judul khotbah. Harus ada judul khotbah. Nah, judul khotbah, kalau saya judul khotbah saya, hidup yang dibangun dan diisi penuh oleh Kristus. Simple. Judul khotbahnya sederhana. Hidup yang dibangun dan diisi penuh oleh Kristus. Nah, jika kita lihat dari teks firman ini dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 15, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat teks firman ini dan membagi teks ini dalam suatu 3 pertanyaan besar dan kita tanyakan bersama-sama. 3 bagian besar yang dalam bentuk pertanyaan. 3 bagian besar itu berisi tentang kebenaran apa yang terkandung di dalam teks ini. What is the truth? Apa kebenaran-kebenaran yang ada di dalam teks firman ini? Ada 3 bagian besar yang saya ingin ajak kita semua untuk kita sama-sama bertanya dan kita lihat di dalam kebenaran ini. Ada 3 pertanyaan besar. Apa yang telah Yesus lakukan? Harusnya itu ada tanda tanya. Apa yang telah Yesus lakukan? Yang pertama, apa yang telah Yesus lakukan? Pertanyaan besar yang kedua, siapa Yesus di dalam pribadinya yang sempurna? Dan bagaimana kita di dalam Dia? Dan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, pertanyaan besar yang selanjutnya, apa yang sebaiknya perlu terus kita lakukan? Dari teks firman ini saya ingin mengajak kita semua untuk bertanya dan melihat pada kebenaran dalam teks ini. Apa yang telah Yesus lakukan? Terus siapa sih sebenarnya Yesus itu? Siapa sih Yesus yang sempurna itu, pribadi yang sempurna itu? Terus bagaimana kita di dalam Dia, di dalam pribadinya yang sempurna itu? Terus ketika kita di dalam Dia, apa yang sebaiknya perlu terus kita lakukan? Ketika kita ada di dalam Dia, terus apa yang perlu terus kita lakukan? Kebenaran yang pertama, pertanyaan yang pertama, sekaligus kebenaran yang pertama. Apa yang telah Yesus lakukan? Ada 3 hal. Ada 3 hal, saya mencatat ini ada 3 hal besar yang telah Yesus lakukan buat kita. Ayat, saya akan kita lihatnya dari kita akan acak ya. Kita akan tidak mulai dari ayat 6. Saya akan mulai dari ayat 11 sampai dengan 13. Apa yang telah Yesus lakukan? Apa yang telah Yesus lakukan? Question. Apa yang telah Yesus lakukan? Kita lihat ayat 11 sampai dengan 13. Yesus, dalam Dia kamu telah sunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Apa yang telah Yesus lakukan? Dia telah menyunat kita dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam efek dari sunat Kristus apa? Ada penanggalan akan tubuh yang berdosa, dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, yang ikut Victory Weekend, you know this verse, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Ini yang terjadi ketika Yesus menyunat kita, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, efeknya apa? Dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Pertama, apa yang Yesus lakukan? Dia menyunat kita. Dia menyunat kita. Apa maksudnya Dia menyunat kita? Dia potongkah? Dia potongkah daging kita sampai akhirnya sudah tidak ada? Apakah Yesus kanibal? Bukan. Dia menyunat kita, Dia menanggalkan tubuh kita yang berdosa. Jadi Dia memotong keberdosaan kita. Dia memisahkan kita. Dia menanggalkan tubuh kita yang berdosa melalui apa? Penguburan, melalui kematiannya dan kebangkitannya. Dan lalu apa? Dia menghidupkan kita dan memberikan kita hidup yang baru. Jadi Dia bukan hanya sekedar menghidupkan kita, tetapi He put a new life. Dia memberikan hidup yang baru. Ya, pakaian yang lama, pakaian yang berdosa itu dibuang dan Dia kenakan pakaian yang baru.
mengenakan hidup yang baru. It means what? Itu berarti apa? Kita diberikan tujuan hidup yang baru. Jika sebelumnya dengan menggunakan pakaian yang lama kita melayani dosa, ketika dia memberikan kita pakaian yang baru, kita melayani tujuan yang baru, yaitu melayani dia. Oke? Dia menyunat kita. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan? Dia telah menyunat kita dan dia menganugerahkan kepada kita hidup yang baru. Dia menganugerahkan kita hidup yang baru. Yang Yesus lakukan pertama apa? Dia menganugerahkan kita hidup yang baru. Oke? Selanjutnya apa yang Yesus lakukan? Oke, saya bilang tadi ada tiga hal besar yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan selanjutnya? Ayat 13 dan 14. Apa? Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan apa? Dia menghapuskan surat hutang. Oke? Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang kita. Oke. Gimana sih rasanya punya hutang? Oke. Ini sama kayak kalau punya hutang seperti ini. Pinjam dulu 100. Oke. Pinjam dulu 100. Dan orang yang itu bilang, oke, saya kasih pinjam 100. Itu artinya apa? Saya berhutang. Pinjam dulu 100. Saya bilang sama Fadli, Fad, pinjam dulu 100. Dan Fadli bilang, oke, artinya saya berhutang sama Fadli. Ya kan? Apa hutang kita yang terbesar? Dosa. Ini bukan soal uang, saudara. Masalahnya lebih besar dari uang. Masalah terbesar kita adalah dosa. Jika Yesus menghapus seluruh hutang kita, hutang yang dimaksud itu bukan hutang uang, saudara. Hutang dosa. Dia menghapus seluruh hutang dosa kita. Dia hapus, saudara. Gimana sih rasanya dihapus? Saya saja kalau misalnya orang bilang, sudah kau tidak perlu bayar lagi. Leganya minta ampun, saudara. Wow, so thankful. Apalagi dosa, saudara. Tuhan bilang, sudah saya hapus dosamu. Oke? Jadi apa yang telah Yesus lakukan? Yang pertama, dia menganugerahkan kita hidup yang baru. Yang kedua, dia membebaskan kita dari hidup yang lama. Artinya jika dia menghapus suatu hutang, jika hutang dihapus, artinya kita terbebas lagi dari hutang itu. Oke? Ketika saya kayak begini, ketika saya bilang, Fadli pinjam dulu 100, oke? Dan Fadli bilang iya, saya sedang mengikatkan diri saya kepada Fadli. Pun demikian dengan kita sebelumnya telah mengikatkan diri dengan dosa. Dan apa yang telah Yesus lakukan? Dia menghapus hutang kita. Dan akibatnya apa? Itu artinya ketika Yesus bilang, ketika firman ini bilang bahwa dia menghapus hutang kita, hutang dosa kita, artinya dia telah membebaskan kita dari dosa. Membebaskan kita dari hidup kita yang lama. Oke? Dia membebaskan kita dari hidup yang lama. Lalu, apalagi yang telah Yesus lakukan? Ingat 3 hal. Apalagi yang Yesus lakukan? Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jesus declare his victory. Yesus menyatakan kemenangannya. Oke, bahwa dia menyatakan bahwa tidak ada satu pun kuasa yang sanggup mengalahkan dia. Bahwa tidak ada satupun kuasa yang lebih besar daripada dia. Yang sanggup menahan dia di dalam kubur.
He declares his victory. Dia menyatakan kemenangannya. Bahwa tidak ada satupun kuasa yang lebih besar daripada dia. Sehingga apa saudara? Sehingga kita pun bisa hidup di dalam kuasanya yang membawa kemenangan. Ketika kita hidup di dalam dia. Jadi kebenaran yang pertama tadi apa? Ada 3 pertanyaan besar. Apa yang telah Yesus lakukan? Jadi apa yang telah Yesus lakukan? Pertama, dia menganugerahkan kita hidup yang baru. Dia membebaskan kita dari hidup yang lama. Dan dia yang membawa kita hidup di dalam kemenangan. Oke? Come on. Dia menganugerahkan kita hidup yang baru. Oke? Put you new clothes, new life, new purpose. Dia berikan hidup yang baru. Jadi bukan hanya itu, dia berikan hidup yang baru terus dia masih mengingat kita, dia masih memperhitungkan dosa kita. Karena kalau Tuhan masih memperhitungkan dosa kita, hidup baru itu tidak akan berarti apa-apa. Dia membuat kita terbebas dari hidup yang lama. Dan saat kita menjalani hidup yang baru itu, kita menjalaninya dengan penuh kemenangan. Oke? Nah, next. Tadi kan kebenaran yang pertama, apa yang telah Yesus lakukan? Kebenaran yang kedua, apa? Oke. Siapa Yesus di dalam pribadinya yang sempurna? Siapa Yesus yang adalah pribadi yang sempurna itu? Terus bagaimana kita di dalam dia? Kita mundur ke ayat, tadi kan ayat 11 sampai dengan 15 toh? Nah, kita mundur 2 ayat, 9 sampai dengan 10. Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Oke? Ini suatu doktrin dasar, oke? Yesus adalah 100% Allah. Oke? Dan dia adalah 100% manusia. Dia adalah Tuhan. Ayat ini sedang menerangkan bahwa Yesus adalah 100% Allah dan dia adalah 100% manusia. Ayat ini sedang menerangkan demikian. Di dalam dia berdiam secara jasmani, oke, manusia, seluruh kepenuhan Allah. Ini dia adalah Allah. Secara jasmani, ya dia manusia 100%, tetapi dalam Yesus pula berdiam seluruh kepenuhan Allah. 100% Allah, oke? Yesus adalah 100% Allah dan Yesus adalah 100% manusia. Dia adalah Tuhan, dia adalah kepala atas segala kuasa, atas segala otoritas dalam dunia ini. Bahwa segala kuasa, segala otoritas tunduk di bawah Kristus. Oke, saya ini sedang menerangkan bahwa Yesus adalah 100% Allah, Yesus adalah 100% manusia dan segala kuasa, segala otoritas tunduk di bawah dia. Nah, kita lalu dibilangkan situ dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dan kita ada di dalam dia. Oke? Kamu, oke, kita ada di dalam dia. Posisi kita ada di dalam dia. Tetapi ini bukan hanya sekedar bicara tentang posisi kita ada di dalam dia, tetapi ini juga menerangkan bahwa kita dipenuhi. Ingat, kamu di dalam dia, kamu telah dipenuhi. Berbicara tentang posisi kita dan kondisi kita. Our position and our condition. Posisi kita dan kondisi kita. Posisi kita di mana? Di dalam dia. Kondisi kita bagaimana? Dipenuhi. Penuh dalam dia. Oke? Nah, kita ada di dalam dia, kita dipenuhi oleh dia. Itu artinya kita seperti begini. Kita berada di dalam suatu rumah yang baru. Kita berada ketika Yesus menghapus dosa kita, dia menganugerahkan hidup yang baru, dia membawa kita ke dalam suatu rumah yang baru. Oke? Saudara bisa membayangkan suatu rumah yang baru dan saudara berada dalam rumah itu dan bagaimana sih rasanya berada dalam suatu rumah yang baru? Saudara akan berada dalam dikelilingi, dipenuhi oleh atmosfer rumah itu.
dipenuhi dengan misal contoh yang lo jawab ketika MCS pindah ke gunung ini, wah MCS akan wah ini baru, dibawa ke suatu suasana yang baru, atmosfer yang baru, dipenuhi dengan atmosfer yang baru. Itu artinya apa? Kita dilahirkan kembali di dalam rumah baru tersebut. Kita dilahirkan di dalam rumah baru tersebut. Sama seperti seorang anak, seorang bayi, seorang anak yang lahir dalam satu keluarga, dia dilahirkan dalam keluarga yang baru. Anak yang diadopsi, kita seperti anak yang diadopsi. Kita sebelumnya terhilang, alienated, kita jauh, terus diadopsi. Tadi kita nyanyikan, kita diangkat derajatnya menjadi anaknya. Diadopsi. Posisi kita berada di dalam dia dan kondisi kita diadopsi. Jadi kebenaran yang kedua, siapa Yesus di dalam pribadinya yang sempurna dan bagaimana kita di dalam dia? Ini. Siapa Yesus dalam pribadinya yang sempurna dan bagaimana kita dalam dia? Ini. Yesus adalah Allah yang sempurna dan di dalam dia kita disempurnakan. Di dalam dia kita disempurnakan. Kita yang sebelumnya tidak sempurna, ketika kita tinggal di dalam dia terus menerus, maka kita akan disempurnakan. Lalu yang terakhir, kebenaran yang terakhir, sebuah pertanyaan juga melalui dalam teks ini. Apa sebaiknya yang perlu terus kita lakukan? Kita sudah tahu apa yang telah Yesus lakukan, siapa dia dan bagaimana kita di dalam dia. Dan sekarang apa yang perlu terus kita lakukan? Ketika kita telah mengetahui dua kebenaran tadi, apa yang sebaiknya perlu terus kita lakukan? Ayat 6 sampai dengan 8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, ini yang saya mau ajak buat kita. Apa yang sebaiknya perlu terus kita lakukan? Ayat ini sebenarnya mengajarkan buat kita agar kita senantiasa menerima Yesus. Senantiasa menerima Yesus. Kenapa saya mengatakan kata senantiasa? Bahwa setiap hari kita harus terus menerima Yesus. Keputusan menerima Yesus bukan hanya keputusan sekali seumur hidup. Keputusan menerima Yesus adalah suatu keputusan setiap hari. Kita harus menerima Yesus setiap hari. Menerima apa? Menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetap di dalam dia. Tetap di dalam keyakinan akan dia. Tetap mempercayai terus bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa setiap hari kita perlu mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Bahwa setiap hari kita harus mengambil keputusan untuk menerima dia sebagai Tuhan. Karena setiap hari, kenapa kita harus setiap hari menerima Yesus sebagai Tuhan? Kenapa setiap hari kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan? Karena setiap hari saya dan saudara diterima oleh Yesus. Kenapa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan? Karena setiap hari dia menerima kita. Respon kita adalah menerima dia. Dia tidak menolak kita setiap hari. Setiap hari kita bisa datang kepada dia kan. Artinya dia menerima kita. Karena itu kita harus menerima juga dia sebagai Tuhan. Setiap hari. Saudara yang melewati one-to-one, saudara baca statement dalam one-to-one ini. Bab ketuhanan. Ketuhanan itu perjalanan yang berkelanjutan. Jadi menerima Yesus sebagai Tuhan bukan hanya sekali seumur hidup, tetapi adalah suatu perjalanan yang berkelanjutan. Ketuhanan adalah suatu perjalanan untuk terus mengikuti dia. Semakin kita mengenal dia, semakin kita tunduk kepada dia.
Semakin kokoh. Ayat ini mengajar kepada kita untuk semakin kokoh dan bertumbuh dengan kuat. Semakin kokoh, semakin berakar. Jadi radikal, bukan radikal yang lain ya. Ini radikal, berakar. Berakar di dalam Dia. Terus terhubung dengan Kristus. Terus terhubung dengan sumber airnya. Dan kita akan terus bertumbuh dengan kuat. Bertumbuh ke atas dan ke samping. Remember the cross? Tumbuh ke atas. Tapi kita juga perlu bertumbuh ke samping. Itu perlu reaching out. Bersekutu dengan orang percaya. Amen. Bahwa kita harus terus hidup di dalam Dia. Bahwa salib Kristus harus tetap tertanam di dalam kita. Bahwa salib itu bukan hanya sekedar pakai kalung salib. Tapi kita, remember, salib itu bicara tentang hubungan ke atas dan hubungan ke samping. Sesama. Oke? Semakin kokoh dan bertumbuh dengan kuat. Kita bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi kita perlu juga untuk terhubung dengan orang lain. Terhubung dengan orang percaya dan terhubung dengan orang terhilang. Dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan sambil kita melakukannya, kita akan terus mengucap syukur. Dan pesan yang terakhir, dia bilang, hati-hatilah. Tetap waspada. Be mindful. Tetap waspada dengan setiap pemikiran, setiap filsafat ataupun ajaran palsu yang dibangun oleh pemikiran manusia yang bertentangan dengan Kristus. Jangan izinkan, ini yang baik, ini langkah praktisnya. Jangan izinkan penuduhan dari roh-roh dunia dan menguasai hidup kita. Jangan pernah izinkan ajaran, filsafat, penuduhan itu menguasai kita. Jangan izinkan. Bagaimana caranya kita tidak mengizinkan ajaran, pemikiran, penuduhan itu masuk dan menguasai kita? Cuma satu. Make sure kita penuh di dalam Kristus. Jika kita penuh, apalagi yang mau kita tidak membuka ruang bagi hal yang lain untuk masuk. When we are full, when we are filled, ketika kita dipenuhi, maka tidak ada hal asing lain yang akan masuk dalam kehidupan kita. Jangan buka sedetik pun, jangan buka sekecil pun celah untuk pemikiran, ajaran, atau penuduhan dari roh-roh dunia ini masuk dalam hidup kita. Pesannya, apa yang sebaiknya terus kita lakukan? Kebenaran yang ketiga, apa yang sebaiknya? Keep rooted, keep growing, keep thankful, and keep filled. Tetap berakar, tetap bertumbuh, tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Kita mengucap syukur karena dalam proses kita berakar, dalam proses kita bertumbuh, dalam proses kita terus dipenuhi itu, kita perlu untuk mengucap syukur. Karena kita punya satu pengharapan yang pasti. Amen? Ini statement saya yang terakhir. Bahwa kepenuhan hidup hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Yaitu apa? Lewat kematian dan kebangkitannya. When we embrace this, ketika kita memeluk ini, ketika kita menghidupi ini, bahwa kita hidup oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Bahwa kuasanya yang memampukan kita. Bahwa hidup kita dipenuhi oleh karena kematian dan kebangkitannya. Kepenuhan hidup kita hanya dapat kita temukan di dalam Kristus. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa sebenarnya buat saudara, dan this is what, ini yang ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya berpikir untuk memberi judul akhir dari sebuah pencarian. Dan dalam perjalanannya, saya ingin buat ini suatu hal yang sederhana. Dan sebenarnya saya hanya ingin melayani Bapak Ibu Saudara yang mungkin Bapak Ibu Saudara sedang
berusaha untuk mencari di mana saya bisa menemukan kepenuhan hidup saya. Di mana saya bisa menemukan identitas saya. Di mana saya bisa menemukan mimpi saya. Saya bisa menemukan tujuan hidup saya. Dengar baik. All of our searching, segala pencarian kita akan kepuasan, akan kepenuhan hanya dapat kita temukan di dalam Kristus. Mungkin kita sudah mencari di luar sana. Kita sudah mencari, saya sudah bekerja mati-matian, kok kenapa saya nggak merasa puas ya? Saya sudah bekerja siang sampai dengan malam, kok terasa tidak cukup ya? Saya sudah memiliki banyak teman, tapi kok kenapa tidak cukup ya? Saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial, saya sudah menolong orang, saya sudah memberikan persembahan di rumah Tuhan, tapi sepertinya kok tidak cukup ya? Saudara, segala hal yang berasal dari dunia ini tidak akan pernah cukup untuk memuaskan hidup kita. Karena kita hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan. Dia telah memberikan kita hidup yang baru, sebuah anugerah untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Dia telah melepaskan kita dari hutang dosa kita. Dia membebaskan kita dari perjanjian kita dengan dosa, dan Dia memberikan kita kuasa untuk terus hidup di dalam kemenangan yang telah Dia berikan buat kita. Itulah yang telah Yesus lakukan. Hari ini saya ingin mengajak buat kita semua, ketika saudara membayangkan, melihat hidup saudara, and when you see your life, ketika saudara melihat hidup saudara, dan bahwa di sekeliling saudara, that's all around you, hanya akan ada nama Yesus. Hanya akan ada nama Yesus. It's only Jesus. It's only Jesus. It's only Jesus. It's only Jesus. Hanya akan ada Yesus, 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 Yesus dan Yesus. Bahwa hidup kita is all about Jesus. Bahwa hidup kita adalah semuanya tentang Yesus. Ketika kita melihat nama Yesus, and when we speak His name, ketika kita berkata, Jesus, I want you. Jesus, I need you. Jesus, you are my Lord. Kau adalah Tuhan atas hidupku. Bahwa nama Yesus yang akan memberikan kita tujuan hidup. Nama Yesus yang akan memberikan kita kepuasan. Nama Yesus yang akan membuat hidup kita menjadi penuh. Tuhan, aku berdoa. Kami berdoa, Tuhan, biar kebenaran-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. We don't want anything else. Kami tidak menginginkan hal yang lain, Tuhan. We just want you. Kami hanya menginginkan Yesus. Biar Engkau yang menjadi otoritas tertinggi atas kehidupan kami. You will become and you will always be our Lord. Kau telah menjadi dan akan terus menjadi Tuhan atas kehidupan kami. Forgive us, Lord. Ampuni kami, Tuhan. Jika dalam perjalanan hidup kami, Engkau bukanlah yang terutama. From now on, Lord, mulai hari ini, setiap hari dalam kehidupan kami, we want to decide. Kami ingin memutuskan, kami mau memutuskan bahwa Kaulah yang menjadi Tuhan.
Engkau yang dapat memuaskan hidup kami. Biarkan kami tenggelam di dalam Engkau dan dipenuhi oleh kasih Engkau, dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh pribadi-Mu. Kami dipuaskan di dalam Engkau, kami penuh di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami tidak perlu lagi pengakuan dari dunia ini, karena kami telah diakui oleh Engkau sebagai anak-anak. Thank you Lord, thank you. Biar jemaat-Mu Tuhan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau, semakin mencintai Engkau, mengasihi Engkau, dan mengambil keputusan untuk terus mengikuti Engkau, whatever it takes. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sembah Dia, saudara. Yes, Lord. We call your name, Jesus. Yes, Lord. Miracles, wonders, secrets I can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, fears and the doubts, all they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In mercy how we call
you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me, and you hold me. Aku tenang dalam-Mu. Sebab firman Tuhan Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita dengar, bahwa jawabannya hanya satu, bagaimana kita dipenuhi di dalam Kristus Yesus. Pagi ini, kalau kita mendapatkan undangan dari Bapa di surga, Dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena kamu tidak dapat berbuah apa-apa di luar aku. Kalau sepanjang kita hidup, kita mengalami ups and down di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita kepada Dia, sesungguhnya kita sudah mengerti bahwa di dalam Kristus sajalah kita mengalami kepenuhan. Hanya di dalam Kristus sajalah kita menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Tetapi kalau sampai hari ini kita masih mengalami ups and down, bahkan kita sepertinya mau mundur dari pertandingan iman kita, bahkan kita mau menyerah dengan hidup, bahkan kita sepertinya mau meninggalkan Yesus, sesungguhnya bahwa kita tidak tinggal di dalam Dia. Kita hanya menjadikan Dia sebagai cadangan amunisi bagi kita, bukan menjadi sesuatu yang utama dalam hidup kita. Kita hanya datang kepada Dia kalau kita memerlukan, kalau kita dalam keadaan yang sulit,
Tetapi pagi hari ini, betapa dia merindukan setiap engkau. Bukan hanya seperti anak yang bungsu yang hilang, pergi meninggalkan bapaknya. Kadang kita merasa bahwa aku bukan anak bungsu yang pergi meninggalkan bapaknya. Tetapi saudara, anak sulung pun sebenarnya dia hilang. Karena dia menuntut untuk pun dia mengalami hal yang sama, menerima warisan. Dia menjadi marah, dia menjadi cemburu dengan tindakan bapaknya kepada saudaranya yang bungsu. Mungkin kita adalah anak yang sulung itu. Kita diam, kita marah, kita kecewa. Bahkan kita mulai berpikir, apakah Engkau sungguh-sungguh ada, Tuhan? Apakah Engkau sungguh-sungguh hidup bagiku? Sepertinya kita mau mundur dan meninggalkan Yesus. Tapi pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia begitu sungguh-sungguh merindukan engkau. Sama seperti Bapa yang menanti anaknya yang bungsu dan anaknya yang sulung. Dia datang mengundang setiap kita. Dia berkata, abide in me. Tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku, supaya engkau berbuah, hidupmu berbuah, supaya engkau tidak dihancurkan. Ketika tekanan hidup itu datang, supaya engkau terus bertumbuh, sekalipun masa yang kering, engkau terus bertumbuh di dalam imanmu, sekalipun kesulitan menghimpit engkau. Demikian bahwa aku sungguh merindukan engkau, anak-anakku. Bahwa aku sungguh menantikan engkau, supaya engkau mengalami kepenuhan di dalam aku, supaya hidupmu berbuah-buah. Wah, sungguh, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Dan aku mau menyembuhkan engkau. I want to heal you. I want to heal you. Aku mau menyembuhkan engkau. Menyembuhkan engkau dari kekecewaanmu. Menyembuhkan engkau dari rasa ketakutanmu. Menyembuhkan engkau dari kekhawatiranmu. Menyembuhkan engkau dari setiap rasa tertolak. Menyembuhkan engkau dari rasa penuduhan. Menyembuhkan engkau dari dosamu. Menyembuhkan engkau dari sakit penyakitmu. Menyembuhkan engkau dari kemalanganmu. Supaya engkau mengalami rencana yang sempurna. Rencana yang sempurna di dalam aku. Hanya di dalam Kristus Yesus. Hanya di dalam Kristus Yesus. Anakku yang tunggal, bahwa datanglah, mencarilah kepada Dia, bahwa aku telah memberikan kepada engkau jaminan yang hidup yang pasti di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk hatimu bagi jemaat engkau pagi hari ini. Bahwa sungguh-sungguh engkau mengasihi setiap kami. Bahwa kasih-Mu tidak terbatas bagi setiap kami. Apapun yang kami lakukan, kegagalan dalam kehidupan kami melihat kepada Engkau pagi hari ini, kepada Kristus, kepada anak-Mu. Kami mengalami kepenuhan di dalam Dia. Dan hari ini kami mau berbalik kepada salib-Mu. Dan kami mau menerima keselamatan itu. Karena hanya di dalam Engkau, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengalami keselamatan. Kami disembuhkan. Kami mengalami penebusan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita terus menyembah Tuhan dan tinggikan Dia.
We know there is healing in Jesus' name. We're no longer lacking in Jesus' name. We draw into your embrace. Yes, Pak. Kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Aku berdoa saat ini Tuhan, Engkau meneguhkan, menguatkan setiap kami. Engkau melihat Tuhan, jika ada yang ragu, Engkau kuatkan, Engkau berikan keyakinan, kepercayaan, iman yang kuat Tuhan. Iman yang tidak mudah goyah, iman tidak mudah diombang-ambing Tuhan. Iman yang Engkau berikan, iman yang teguh, iman yang percaya kepada pribadi Engkau. Tuhan, iman yang kuat membuat kami dapat bertahan, bahkan dapat melakukan lebih lagi Tuhan, untuk kami melihat akan setiap janji Engkau yang Engkau percayakan di dalam setiap hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu, tangan kanan yang gagah perkasa, tangan kanan yang kuat, yang selalu menopang kami, yang menjaga dan melindungi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, sebab Engkau Tuhan menjadi jaminan kami. Engkau Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan yang kami hidup. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu bersyukur dan bersyukur memuji akan kebesaran Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tidak ada bandingnya. Tidak ada satupun yang dapat menyaingi Engkau Tuhan akan pribadi kuasa Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih akan firman yang sudah dilepaskan di saat ini. Aku berdoa Tuhan, firman itu tidak akan dicuri, firman itu tidak akan diambil, firman itu akan tumbuh dan berbuah di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam kehidupan, sehingga lewat firman-Mu Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, Engkau melihat apa yang kurang Engkau berikan Tuhan, apa yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, iman yang kuat, iman yang berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan menuntun kami, yang akan mengarahkan kami, sehingga kami dapat menjadi orang-orang membawa kabar baik kepada setiap orang membutuhkan akan kabar baik Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, diberkatilah Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini, dalam pekerjaan, usaha, studi, rumah tangga Engkau berkati Tuhan. Bahkan mereka mencari pekerjaan Engkau berikan Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami pulang. Allah Immanuel menyertai kita di dalam nama Yesus. Amin.